Halo dan selamat datang di konten FGO. Jadi di konten kali ini aku ingin membahas tentang Servan New Year tahun 2026 untuk server Jepang. Servannya yaitu adalah si Lord Logres. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin dulu kepada viewers-viewersku selamat tahun baru, selamat tahun 2026. Semoga dengan dengan barunya tahun ini kita bisa menjadi diri yang lebih baik lagi. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Lord Logres. Jadi kita mulai dulu dari pembahasan skillnya. Untuk skillnya, ini dia ngasih efek self ke diri dia sendiri, yaitu NP gain per turn 50% di angka maksnya. Di durasinya 5 turn, habis itu di buff imun sekali durasi 5 turn, buff removal resist up sekali durasinya 5 turn, dan juga demerit HP loss per turn sebanyak 1000 durasinya 5 turn. Selanjutnya di skill 2-nya dia tuh memberikan buff berupa attack up ke semua allies ya, ke semua allies berupa attack up, crit STR up sama crit resist up. Ya, di angkanya itu attack up-nya maksimalnya 20%, crit STR up-nya maksimal di 30% dan crit resist up-nya juga sama di angka 30% untuk max level. Selain itu dia juga bakalan ngasih star gain sebesar 50 di max levelnya. Selanjutnya untuk skill ketiganya dia tuh memberikan efek ke diri sendiri berupa inful putih ya, anti enforcement death 2 kali 3 turun, booster up sebesar 50% di max level, durasinya 3 turun. Habis itu dia ngasih efek ke allies berupa skill cooldown reduction nih ya, reduce skill cooldown sebanyak 2 turn. Tapi dia ini punya demeritnya. Demeritnya itu ini debuff berupa tidur ya, sama unable to change order. Itu durasinya berapa? Durasinya 3 turn, Bang ya. Durasinya 3 turn. Dan ini efeknya delay ya, Bang ya, tuh. Delayed effect. Lanjut di pasifnya itu magic resistant, ngasih debuff resist up, habis itu ada raiding skill, habis itu ini pasif baru ya, Bang ya. Ini pasif baru dan aku sebenarnya kurang memahami lah dari pasif ini, dari pasif baru ini. Walaupun aku tuh sudah baca-baca wiki ya Bang ya, tapi tetap aja aku tuh kurang nangkep gitu loh sama apa yang disampaikan oleh pasif baru ini. Mungkin kalau kalian tahu kalian bisa komen ya Bang ya. Untuk apen skillnya ya seperti biasa, extra attack boost, load magical energy. Ini berbeda, ini anti berserker, habis itu crit STR up sama skill reloading. Kita komentari dulu dari skill setnya sebelum kita bahas lebih lanjut ke NP-nya gitu. Untuk skill satunya, ya sebenarnya Bang ya, pertama kali first impressionku ke Servan Lord Logres ini ketika melihat skill setnya secara keseluruhan, ini Servan itu sebenarnya apa ya? Ini berlebihan sih, kurang ajar ya Bang ya. Ini berlebihan banget coy, buat seukuran Servan yang notabene itu biasanya cuma buat farming gitu loh. Cuma buat farming konten. Ini tuh berlebihan ya Bang ya. Kenapa? Ya pertama itu NP game per turn 50 cuy. Ini 50 angkanya nggak kegedean kayak ini developer angka 50 ini. Habis itu untuk ya ini crit star juga di angka 50 ini juga nggak kegedean kayak di angka 50. Dan juga untuk skill 3-nya nih yang menurutku sebenarnya cukup merusak ya Bang ya skill 3-nya itu yaitu di reduce skill cooldown. Ya, reduce skill cooldown 2. Jadi ya Bang ya, kesimpulan yang aku dapat setelah aku bereksperimen sana sini gitu, kalian itu bisa pakai hitungannya 4 koyan kaya sekaligus gitu loh dalam satu kali tanding. Caranya gimana Bang? Caranya kalian bawa double koyan kaya, of course ya Bang ya. Dapat double koyan kaya. Habis itu sama ini si Lord Logres ini sama Mystic Code yang ini cuy. Mystic Code yang ngurangin cooldown yang ini. Nah, sama Mystic Code yang ini. Jadi caranya gimana? Caranya itu kalian tuh pakai
dulu skill skill pengurang cooldown dari Koyanskaya mana ini? Koyanskaya. Nah, ini dia kalian pakai dulu skill pengurang cooldown dari Koyanskaya ini yang skill satunya ini ke si Lord Logres. Kan itu kan si Koyanskaya ngurangnya 2 ya, Bang ya. Ini kita kasarnya aja secara teoritis gitu. Kan si Koyanskaya ngurangi 2 gitu. Kalau ada dua Koyanskaya kan berarti ngurangin 4 gitu ya, Bang ya. Ngurangi apa? Mereduksi skill cooldown 4 gitu selama 4 turn. Ditambah lagi sama si Lord Logres ini di angka 2. Jadi di total-total lu ada 6 ya, Bang ya. Ditambah sama Mystic Code yang tadi, itu totalnya 8 cuy. Jadi 8 apa 8 cut cooldown gitu. Jadi ketika kalian baru saja casting skill 1, ya, baru casting skill 1, kalian itu bisa pakai lagi skill satunya kembali gitu di turn yang sama gitu. Dan juga untuk skill 3-nya, Bang ya. Untuk skill 3-nya kalian tuh bisa dipakai lagi nanti di saat turn 3 gitu. Nah, kan cooldownnya 10 ya, Bang ya. Kalau total 8 dan kita ngebuang 2 turn, jadi kan ini kan udah keisi semua ya, Bang ya. Apa? Cooldownnya udah selesai gitu untuk skill 3-nya ini. Ini yang menurutku cukup rusak ya, Bang ya. Cukup berlebihan lah untuk notabene servan-servan yang nggak kalian pakai setiap hari buat farming dan nggak kalian pakai setiap hari juga gitu loh. Iya, kira-kira begitu ya, Bang ya. Untuk skill setnya ini menurutku kesimpulannya ini skill setnya terlalu apa ya? Terlalu berlebihan sih menurutku untuk seukuran servan yang kebutuhannya cuma buat farming. Lanjut di NP-nya. NP-nya itu booster, ya, warna merah, anti fortress. Efeknya ignore info 1 turn, NPSR up 1 turn. Habis itu yang ngasih damage ke all enemy. Dengan tambahan apabila musuhnya itu punya trait humanity, itu nanti damage-nya bertambah gitu. Setelah NP, dia tuh punya ngasih efek attack up, NP gain sama overcharge level up gitu. Dan juga restore HP. Hit count-nya ada 5 hit gitu. Hitungannya ya, Bang ya. Hitungan hitnya. Oke, aku akan komentarin aja untuk NP-nya ini. Menurutku ini sih sebenarnya kalau dibilang biasa aja nanti aku kelihatan kayak tutup mata gitu ya, Bang ya. Sebenarnya ini kalau dihitung rusak sih nggak rusak-rusak banget gitu. Tapi ya ada sih dari segi rusaknya, terutama di NPSR up ini yang overcharge ini ya, Bang ya. Ini tuh sampai overcharge 60%. Di max overcharge ini sih kurang ajar ya, Bang ya. 60 60 ini saya 60 apa? 60% gitu. Ya mungkin ini setara kayak sama Solomon gitu ya, Bang. Tapi Solomon pun ini hitungannya ini ya, Bang ya, stackable ya, Bang ya tuh. Tuh Solomon pun nggak sampai ya, Bang ya. Tadi itu pun si Solomon juga ditambah dari skill set gitu. Terus skill set 50, habis itu di ini overcharge 50 ya, Bang ya. Total 100. Tapi ya nggak serusak ini sih apa? Efek NPSR up Solomon, tapi ya di angka 60% ini hitungannya cukup gede ya, Bang ya. Bahkan Solomon pun yang terbaru efeknya cuma di berapa? Di 50% cuy. Di Solomon ini. Ya itu ya, Bang ya. Serah-serah developer ya, Bang ya. Ini developer yang buat, developer yang bikin, developer yang ngedesain. Jadi ya kita terima apa adanya gitu. Kasih servan se-OP ini masa nggak kita pakai gitu, ya kan? Lanjut di infonya, ini menjelaskan traitornya bisa kalian baca sendiri. Gendernya cewek, kelas saber, atribut star, level good. Servan humanoid dragon, Artoria face, riding Arthur Love One, servan saber king, knight of run table, habis itu defender, seven Lord Logres ya. Itulah pokoknya ya, Bang ya. Untuk info decknya juga ini menurutku cukup bagus karena dia tuh 3B ya, Bang ya. Formasinya. Jadi 1Q, 1A, 3B. Ini bagus lah menurutku untuk men-trigger booster chain-nya gitu. Tanpa harus pakai NP-nya gitu ya, Bang ya. So ya itu tadi penjelasan singkat dari Lord Logres ini. Ya untuk CE-nya apa sih ini? Sering up to terjemah ya nggak guna ya, Bang ya. Ini nanti ya kalau jadi Grand Saber ya ini aja sih. Apa namanya? Kalau pakai Grand Saber ya ini pasti nanti dikasih inilah dibawain efeknya diganti jadi NP Butter ya, Bang ya. So itu tadi, Bang ya,
kesimpulannya dari Lord Logres ini servan yang menurutku cukup berlebihan. Kalau misal kebutuhannya itu cuma buat kebutuhan farming gitu. Tapi selebihnya ini servan cukup oke menurutku, sangat oke malah. Sangat-sangat oke apabila kalian gacha gitu ya Bang ya. Ini ya bagus lah. Nanti aku mungkin bakalan gacha ya Bang ya untuk dia, tapi sayangnya nggak aku record ya untuk scene apa proses gacanya. So jadi itu aja Bang dari aku penjelasan dari Lord Logres. Nanti untuk review gameplaynya nanti bakalan aku share lewat short ataupun nanti di video terpisah ya. Ya kita tunggu aja lah untuk reviewnya dari gameplay ya. Oke Bang, segitu dulu. Makasih yang buat yang udah nonton dan see you next video.